Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Marlia dengan NIM A1C1-19002. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan kedua soal ujian akhir semester mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Oke, di video kali ini saya akan membuat rancangan percobaan baru atau modifikasi prosedur agar rendemen sikloheksanon yang diperoleh ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang biasanya dibuat. Jadi, untuk mendapatkan hasil rendemen sikloheksanon lebih tinggi, kita harus memperhatikan prosedur yang akan kita gunakan agar rendemen sikloheksanon yang kita hasilkan itu memperoleh rendemen yang lebih tinggi tadi. Untuk itu, saya akan menjelaskan beberapa modifikasi percobaan yang harus kita lakukan step demi stepnya agar mendapatkan hasil rendemen yang lebih tinggi. Untuk awalan, seperti yang kita ketahui, alkohol ini dapat dioksidasi menjadi ketan atau biasanya kita menggunakan sikloheksanol yang kita oksidasi sehingga menghasilkan sikloheksanon. Jadi pembuatan sikloheksanon itu dilakukan dengan cara mengoksidasi sikloheksanol menjadi sikloheksanon menggunakan oksidator natrium hipoklorit. Biasanya itu oksidasi dilakukan dengan oksidator kalium dikromat, jadi K2Cr2O7. Jadi kalium dikromat ini merupakan oksidator kuat, tapi kalium dikromat ini berbahaya dan bersifat karsinogen. Biasanya tuh berbahaya untuk pernafasan dan juga untuk lingkungan. Maka dari itu K2Cr2O7 ini tidak digunakan. Maka dari itu percobaan ini menggunakan natrium hipoklorit. Saat menambahkan asam asetat pada campuran sikloheksanol dan larutan pemutih, ini seharusnya dilakukan secara perlahan dan dijaga suhunya. Jadi biasanya tuh para praktikan menuangkan asam asetat dan larutan pemutih ini secara cepat. Terus yang paling penting adalah menjaga suhunya itu harus dijaga sekitar 40 sampai 50 derajat Celcius. Jadi asam asetat ini akan memberikan suasana asam pada reaksi dan biasanya akan berfungsi sebagai katalis. Jadi katalis untuk mempercepat laju reaksinya. Nah, kenapa harus 40 sampai 50 derajat Celcius? Ini merupakan poin penting dari percobaan sikloheksanon ini. Jadi kalau apabila suhu yang dilarutkan ini melewati 50 derajat Celcius, nah langkah yang harus kita lakukan itu kita harus segera memasukkannya ke dalam penangas es. Jadi jika suhu di atas itu tuh akan terjadi pemutusan ikatan antar molekulnya sehingga sikloheksanonnya itu tidak akan terbentuk. Begitu pula rendemen yang akan terjadi berikutnya. Nah, begitu juga apabila suhu di bawah 40 derajat Celcius. Jadi reaksi oksidasi sikloheksanol ini tidak akan berlangsung sempurna. Nah, setelah penambahan, labu erlenmeyer ini harus digoncangkan secara berkala selama 20 menit agar reaksi berlangsung sempurna. Jadi untuk penggoncangan ini sebaiknya menggunakan alat penggoncangan tadi supaya hasil yang diperoleh ini lebih optimal. Oke, setelah itu ke dalam campuran tadi itu akan ditambahkan timbal biru dan NaOH. Nah, penambahan NaOH ini menurut saya adalah hal yang wajib dilakukan karena NaOH ini bertujuan untuk menetralkan larutan yang bersuasana asam yang ditunjukkan dengan perubahan warna indikator. Jadi larutan ini kemudian dipindahkan ke dalam labu bundar, terus setelah itu didistilasi. Nah, ke dalam labu ini dimasukkan batu didih. Nah, tujuan untuk penggunaan batu didih ini untuk mengurangi letupan-letupan pada proses distilasi. Jadi distilasi ini bertujuan untuk memurnikan sikloheksanon yang masih mengandung zat pengotor yang berasal dari hasil reaksi oksidasi dan penambahan indikator beserta NaOH saat penetralan larutan tadi. Nah, sikloheksanon yang memiliki titik didih lebih rendah dari zat pengotor lebih dulu menguap. Jadi proses penguapan ini dilakukan dengan pemanasan pada labu distilasi ini. Lalu
Sikloheksanon ini akan menguap dan uap tersebut ini akan melewati kondensor yang mendinginkan uap sikloheksanon sehingga terkondensasi atau berubah wujud nih dari wujud uap menjadi wujud cair sehingga dapat ditampung di labu distilat atau bisa menggunakan labu aromatik. Nah, saat distilasi suhu ini lagi-lagi harus diperhatikan agar tidak melewati titik didih dari sikloheksanon agar distilat yang diperoleh ini murni sikloheksanon. Setelah itu, distilat yang diperoleh ini lalu dimasukkan ke dalam corong pemisah yang dijenuhkan dengan NaCl. Nah, penjenuhan ini berfungsi untuk menurunkan kelarutan produk organiknya nih agar sikloheksanon yang terbentuk ini keluar dari lapisan air. Kemudian distilat ini diekstraksi 2 kali. Jadi pengekstraksian ini diperlukan. Jadi biasanya tuh para praktikan mengekstraksi hasil distilat ini cuman hanya 1 kali aja. Tapi di sini bisa dibilang saya wajibkan untuk mendistilasi selama sebanyak 2 kali, masing-masing 15 ml dengan 15 ml ekter. Jadi sikloheksanon ini memiliki kepolaran yang rendah kan. Jadi sikloheksanon ini akan terpisah dari lapisan air dan larut dalam ether. Jadi karena ether juga memiliki kepolaran yang rendah. Ether dan lapisan airnya memiliki berat jenis yang berbeda. Jadi karena berat jenisnya berbeda nih, terbentuk 2 lapisan nih pada corong pemisah, dimana biasanya lapisan di bawah ini merupakan lapisan fase organiknya atau ether dan sikloheksanon karena memiliki berat jenis yang lebih besar dibandingkan lapisan air. Setelah dilakukan ekstraksi dengan corong pisah, diperolehlah fase organiknya. Nah, fase organik ini selanjutnya ditambahkan natrium sulfat anhidrat. Tujuannya ini untuk menyerap sisa air yang masih terdapat pada campuran sikloheksanon dengan ether tadi. Jadi untuk memperoleh sikloheksanon murni tanpa kandungan ether ini harus dilakukan distilasi di atas penanas air pada pemanas listrik ini. Fraksi destilat yang dikumpulkan adalah fraksi didih pada suhu sekitar 154 sampai 156 derajat Celcius. Kemudian diukur indeks biasnya untuk memeriksa kemurnian sikloheksanon yang diperoleh. Setelah kita periksa nih dengan menggunakan indeks bias, lalu kita saring vakum sehingga diperoleh kristal dari sikloheksanon tadi. Nah, lagi-lagi biasanya nih kita mendapati hasil kalau misalnya rendemen yang seharusnya diperoleh ini berbeda dari literatur sama yang biasanya dipraktikan. Biasanya di literaturnya hasil rendemennya tuh sekitar 5,7 graman, tapi yang diperoleh itu nggak sampai 5-7 graman gitu. Jadi ini hal ini nih biasanya itu disebabkan karena sikloheksanon ini masih mengandung ether atau zat pengotor. Maka dari itu masih perlu nih namanya distilasi secara terus-menerus agar ether atau zat pengotor yang terkandung di dalamnya ini nggak ada lagi. Jadi nggak cukup cuma sekali 2 kali aja untuk mendapatkan hasil yang murni, itu berkali-kali. Terus presentasi hasil rendemen tidak mencapai 100%. Seperti yang kita tahu, bisa dibilang mustahil atau bisa dibilang sulit untuk mendapatkan hasil rendemen itu untuk 100%, karena 100% itu rentang yang sempurna untuk rendemen dari sikloheksanon. Nah, kalau belum 100%, otomatis bahwa sikloheksanon yang diperoleh ini belum murni. Jadi reaksi kemungkinan kurang berjalan sempurna karena suhu tadi ketika kita praktikkan suhunya tidak kita perhatikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Suhunya tidak 40, rentang 40 sampai 50 derajat Celcius. Bisa saja kita lebih dari 50 derajat Celcius atau kurang dari 40 derajat Celcius. Maka dari itu presentasi kesalahan untuk mendapatkan hasil rendemen tertingginya itu akan berkurang. Nah, selanjutnya itu suhu larutan tuh kemungkinan masih kurang optimum, tadi saya jelaskan kurang optimum nih, masih di bawah 40 atau di atas 50 derajat, sehingga proses oksidasi dari sikloheksanon itu belum terjadi. Karena yang paling penting itu adalah proses distilasinya agar dia terbebas, tidak mengandung ether atau tidak mengandung zat pengotor. Lalu diperhatikan suhu. Ketika kita sudah menjaga itu semua, walaupun hasil rendemennya tidak sampai 100 derajat Celcius, tapi yang kita dapat bahkan bisa lebih tinggi dari hasil rendemen yang sebelumnya diperoleh.
Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai